Nice, teman-teman. Seperti yang tertera di poster, sore ini kita bakal mengulik terjemahan karya sastra Amerika Latin sesuai judulnya. Jadi kita akan bicara dua hal kurang lebih ya. Pertama, karya sastra Amerika Latin itu sendiri, yang sore ini kita punya dua judul nih, yaitu karyanya Fernanda Melker yang diterjemahkan menjadi Musim Prahara oleh Moy Pustaka, dan yang kedua Space Invader karya Nona Fernande yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Anagram. Dua-duanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Kak Astrid Wasistianti. Udah hadir bersama kita sore ini. Seperti yang aku bilang tadi, kita bakal membahas pertama ya karya sastra Amerika Latin itu sendiri, konteks sosial politiknya, bagaimana karya tersebut lahir dalam lanskap literatur negaranya, dan juga kita akan membahas bagaimana kemudian karya itu diterjemahkan, dibawa ke Indonesia dan bahasa Indonesia. Sore ini kurang lebih ada sekitar 44 orang yang akan menjadi saksi ya, apakah bahasa Indonesia ini mampu untuk menerjemahkan bahasa Spanyol gitu. Seberapa miskinnya sih bahasa kita? Nah, ini kita bakal bahas nih lewat terjemahan Kak Astrid di karya Fernanda Melker dan karyanya Nona Fernande. Tapi sebelum kita masuk ke penanggap, ada Kak Erika, ada Kak Dias, dan juga penerjemah ada Kak Astrid, aku pengen masing-masing dari Moy Pustaka atau dari Anagram, mungkin dari Moy Pustaka dulu ya, untuk cerita sedikit terkait kenapa memilih untuk menerbitkan musim karyanya Fernanda Melker ini. Kalau di bahasa Inggrisnya Hurricane Season, kalau bahasa Spanyolnya aku kurang kurang hafal. Gimana Kak Tia bisa cerita sedikit soal kurasi naskah berarti? Oh ya, teman-teman semuanya. Eh Sebetulnya nggak terlalu banyak cerita yang gimana-gimana sih, karena memang sejak awal pemilihan naskah dari Fernanda Melchor ini eh, melihat bahwa dia salah satu apa ya emerging emerging author dari jagat sastra Amerika Latin yang membawa satu dan menawarkan satu hal yang baru gitu ya di baik di sastra Amerika Latin kontemporer secara umum maupun kesusastraan Meksiko kontemporer khususnya gitu. Uh, Kalau dari Moy Pustaka sebetulnya yang pertama kali diputuskan adalah memang kami ingin menerbitkan seorang Fernanda Melchor gitu. Dan soal pemilihan judul awalnya sih sebetulnya kami punya beberapa pilihan waktu itu. Nggak beberapa sih sebetulnya, dua saja waktu itu mengerucut karena memang baru belum banyak ya karya yang dia terbitkan, dan yang ketika itu sedang hangat baru memperoleh penghargaan Anna Seegers Prize, kemudian jadi list di International Booker Prize, kemudian Pen Meksiko dan lain sebagainya. Tampaknya memang membulatkan niat gitu ya. Lalu ketika itu saya berusaha untuk membaca terjemahannya. Saya sih membaca terjemahan pertama kalinya dalam bahasa Jerman, terjemahan dari Angelika Amar ketika itu, Tempora dari Hurricanes yang terjemah ke bahasa Jerman, dan saya suka banget gitu. Tapi ketika itu kembali lagi Moy Pustaka sebetulnya belum mengerucut ke Tempora dari Hurricanes ketika itu, dan saya menghubungi agennya di Berlin, dan setelah melalui diskusi mendapat apa ya insight begitu, satu persatu ini seperti ini, yang judul ini seperti ini, dan kebetulan ketika itu Temporada de Huracanes ini sedang menjadi pusat perhatian gitu ya, karena kebetulan akan difilmkan di Netflix ketika itu, sekarang sudah difilmkan di Netflix. Jadi ya kami memulai untuk memperkenalkan Fernanda Melchor di Indonesia ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan karya Temporada de Huracanes yang diterjemahkan menjadi Musim Prahara. Begitu Mas Dias.
Oke, terima kasih Kak Tia. Berarti memang dari awal Moi Pustaka ini pengen menerbitkan seorang Fernanda Melchor, dan setelah seiring diskusi dengan agensi, dengan internal penerbit, akhirnya memilih Temporada Huracanes, itu bahasa Spanyol ya, Temporada Huracanes, Hurricane Season, yang kemudian diterjemahkan, saya kira jadi musim halilintar. Ternyata dengan cerdas diterjemahkan jadi musim prahara, karena memang isi novelnya prahara ya. Begitu, terima kasih Kak Tia. Kita bisa move ke anagram, udah hadir, udah on cam juga Kak Doni. Halo. Halo Dias dan teman-teman. Halo. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih Kak Doni dari anagram terkait kurasi atau pemilihan naskah Nona Fernande ini ya, yang kemudian diterbitkan di bahasa Indonesia menggunakan judul yang tetap ya, Space Invader, karena ini judul game. Silakan Kak Doni kalau ada cerita. Ceritanya sih kalau anagram memang biasanya gini ya, apa namanya? Pertama memang kita secara internal udah tahu karyanya itu. Kalau untuk terjemahan kita udah baca dari lama. Kebetulan Space Invader ini udah baca dari 2020 gitu. Jadi emang aku suka waktu itu, dan dan bukunya tipis juga, tipis, sederhana, terus ngomongin teror gitu, teror dari rezim yang di mana dekat juga ya sama kita ya, sama orang Indonesia gitu. Dan kebetulan juga ternyata masih punya satu keterkaitan gitu antara Chili dan Jakarta ya. Kalau teman-teman baca bukunya apa namanya, Metode Jakarta gitu. Paling sederhananya sih ini ya, kalau dari Anagram tuh kita menerbitkan buku yang kita suka, kita tahu gitu. Kita tahu dia punya punya value, punya nilai. Dan juga waktu 2020 itu kan apa namanya, lagi eranya ini ya, lagi eranya Amerika Latin ya, Amerika Latin, terus karya-karya avant-garde itu muncul, dalam artian bentuk-bentuk yang aneh, bentuk-bentuk eksperimen gitu ya, bisa dibilang kayak mungkin Zambra ngasih 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 novel yang bentuknya pilihan ganda dan semacamnya, Gabo yang ngasih novel tanpa spasi dan segala macam. Lalu pas aku baca Nona, dia menawarkan satu plot yang unik gitu. Dia ngambil sebuah video game, Space Invader itu video game. Terus pembabakannya dibikin seperti game. Jadi ada ini spoiler, tapi buat babaknya aja, kayak ada nyawa pertama, nyawa kedua, nyawa ketiga, terus game over. Plotnya seperti itu gitu. Dan dan apa ya? Dan bagus banget sih ketika aku baca waktu itu, dan ternyata sampai sekarang pun begitu. Akhirnya ketika ketika punya kesempatan atau ketika udah ada anagram, terus ngobrol dengan redaksi, gimana kalau kita nerbitin Nona Fernandes ya. Kebetulan aku juga suka dan beberapa temanku di anagram udah baca, jadi oh ya udah, kita kontakkan sama agennya, terus berjalan lancar, akhirnya terbit dah. Jadi pertama aku baca yang edisi yang Grey Wolf ini 2020, dan akhirnya bisa nerbitin. Dan ketika di bahasa Indonesia oleh Astrid juga sangat sangat gimana ya, beda beda aja ya rasanya ketika baca buku dari bahasa Inggris atau bukan bahasa ibu kita, terus ketika diterjemahin ke bahasa ibu kita jadi lebih enak dan punya rasa tersendiri sih. Kira-kira itu sih, Mas Dias. Oke, terima kasih Mas Doni. Jadi memilih Space Invader ini selain karena kedekatan subjek matternya, kedekatan bahasanya soal teror militerisme pasca rezim sosialisnya Allende, metode Jakarta tentu, bentuknya yang eksperimental juga menjadi pilihan kurasi untuk kemudian untuk menerbitkan Space Invader lewat anagram ke bahasa Indonesia. Thank you Kak Tia dan Mas Doni, kita jadi punya background, kita jadi punya bayangan lah kenapa kok karya ini penting untuk diterbitkan di Indonesia. Setelah ini kita masuk ke teman-teman yang sudah membaca. Di sini kita ada Kak Erika dan Kak Dias. Kak Erika membaca Fernanda Melchor, Musim Prahara. Wah, sudah dianotasi. Dan juga ada Kak Dias di sini yang akan menanggapi
terkait novel Space Invader. Mungkin urutannya dari Kak Dias dulu ya. Gimana? Mungkin bisa sharing hasil pembacaannya terhadap Space Invader, baik ceritanya, subject matter-nya, gaya tuturnya, atau ada komentar terkait terjemahannya. Silahkan. Halo semua. Halo. Iya, aku termasuk yang kayaknya yang salah satu yang beruntung ya, karena bisa membaca duluan buku ini sebelum diedarkan ke teman-teman semua. Dan pertama kali aku baca buku ini tuh sejujurnya tuh membangkitkan kenangan masa kecil ya sebagai pembaca saat masih sekolah gitu kan. Pertama kayak nulis surat menyurat sama teman, terus ada momen upacara di mana baju seragam harus rapi. Itu kayak pas baca tuh ngerasain banget nostalgianya dalam momen itu di buku ini. Jadi sangat-sangat relate dengan yang ada di sini. Nah, Kak Astrid ini membawa buku Space Invaders ini ke pembaca dengan sangat rapih banget, keren banget. Aku pas pertama kali baca terjemahan ini, wow, ini keren banget. Jadi tiap baca balik per halaman, wah keren, wah gokil. Selalu kayak gitu. Meski dituliskan secara sederhana dan ringkas, Nona Fernandes menyisipkan berbagai masalah politik gitu, di dalam bahasa-bahasa yang ringan. Jadi walau buku ini tipis, bisa dibaca sekali duduk, buku ini memuat banyak hal tentang apa yang terjadi di Chile tahun 1980. Bagaimana resepsi bekerja dan memberikan teror. Buku ini kurasa juga sebagai upaya dari Nona sebagai salah satu penyintas dari kejamnya rezim untuk merawat memori kolektif mereka, ingatan bersama akan masa-masa kelam dan berharap semoga sejarah buruk tak akan berulang. Ya, kurang lebih kayak gitulah pembacaan awal aku tentang Nona Fernandes ini. Oke, tadi Kak Dias mention soal nostalgic ya. Nostalgic dalam artian bentuknya kan surat. Ada salah satu mimpi yang mimpinya adalah surat ya. Mimpinya adalah surat. Terus juga mengomentari bagaimana Nona Fernande ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang politik itu meresap ke kehidupan personal anak-anak kecil ya. Kemudian di-recall lewat memori, lewat mimpi. Itu dari Kak Dias. Nanti kita bakal kembali lagi jika ada pertanyaan dari teman-teman. Kita diskusi. Kita next dulu ke Kak Erika. Halo. Hai. Semoga suaraku jelas ya. Jelas banget. Halo Kak Astrid, Kak Tia, Kak Doni dan juga Kak Dias. Tadi yang dimention sama Dias di awal sebelum diskusi ini dibuka itu menarik. Jadi beberapa hari yang lalu memang Twitter lagi rame banget soal apakah kosakata bahasa Indonesia ini miskin atau enggak. Dan kupikir salah satu cara yang paling tepat untuk membantah atau mengurai apakah benar semiskin itu atau setidak miskin itu adalah dengan mendiskusikan sebuah karya terjemahan. Kalau teman-teman yang kebetulan udah PO Musim Prahara, wah ini Kak Astrid udah banyak banget nih pisuhan-pisuhan, umpatan-umpatan dalam banyak kata itu. Misalnya ada blangsak, ada brengsek, ada bajingan, ada asu, ada goblok, ada gila, ada kilo, itu banyak banget. Dan kupikir tiap kata itu punya nuansa yang berbeda ya. Jadi ketika Kak Astrid pakai kata blangsak di sini itu punya nuansa cerita yang berbeda. Kalau seandainya dia pakai ini, itu juga nuansanya berbeda. Gitu. Jadi, oke, kembali lagi ke apa yang aku baca di Musim Prahara gitu ya. Jadi kan ini ceritanya soal pusat ceritanya itu adalah seorang yang dipanggil oleh Mak Dukun. Jadi dia itu sumber segala kasak kusuk gosip gitu ya. Dibilang dia punya harta, bisa menyembuhkan orang, bisa menyantet dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Mak Dukun ini juga adalah sumber ketenangan dari para perempuan. Karena kan latar tempat ini kan namanya Lamatosa. Jadi Lamatosa ini dia adalah suatu daerah di mana ada kebun, di mana di situ memang berdiri banyak kebun-kebun tebu, dan di samping Lamatosa itu ada kilang minyak. Gitu. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana
kapitalisme, di tengah-tengah kapitalisme, masyarakat ini ternyata hidupnya juga susah gitu. Bukan hanya susah, luar biasa susah gitu. Karena ya ini musim prahara ini adalah cerita-cerita orang susah gitu. Bukan cerita-cerita hina, tapi cerita-cerita orang susah gitu kan. Mana yang jadi pemabuk, mana yang jadi penjual bir, mana yang dia jadi tukang candu dan lain sebagainya itu. Jadi bagaimana cara menggambarkan teman-teman kelas bawah ini, kelas bawah Meksiko karena latarnya adalah Meksiko, menjadi relate dengan kita, yaitu lewat terjemahan. Dan aku pikir ini juga menarik karena Kak Astrid itu misalnya ada kata-kata kayak gini, nggak usah takut say gitu. Itu kan nggak formal ya, nggak usah takut say gitu. Itu kan semacam kayak kita ketemu teman so akrab di pasar atau di suatu toko kecil, dan ya itu adalah cara-cara bagaimana kita kelas menengah ke bawah berinteraksi gitu. Itu. Jadi yang menarik adalah terjemahan Kak Astrid ini menampilkan nuansa bagaimana masyarakat Lamatosa dan juga Villa Garbosa ini hidup gitu. Bahwa ternyata ada kemiskinan struktural di situ, ada trauma generasi di situ, terus juga ada masalah-masalah sosial yang akhirnya membutuhkannya gitu. Kemarin aku bikin satu cuitan juga soal bagaimana Kak Astrid bertukar diksi atau kata lah dari si tokoh A itu sebelumnya ngomong aku, tiba-tiba dia ngomong saya gitu. Jadi apa yang membedakan antara aku dan saya itu adalah relasi kuasanya kan. Ketika si tokoh A ini dalam satu paragraf ketika dia ngomong, oh aku ini sebel banget lihat si Luismi bla bla bla, terus akhirnya dia berpindah menjadi tapi saya tuh tidak seperti itu. Itu ada tiba-tiba ada relasi kuasa. Oh, berarti si tokoh A ini sedang berbicara dengan orang-orang yang punya kekuasaan gitu, orang pihak-pihak otoritatif, dan itu memang kental di sini kayak gitu. Itu yang aku soroti dari terjemahan. Terus habis itu sebelum aku baca kan aku skimming dulu ya, kayak ini halamannya banyak seperti apa gitu, dan lumayan terkejut karena ternyata satu bab itu satu paragraf dan nggak ada dialog langsung. Nah ini menarik ini. Aku cuma pernah baca satu novel yang punya formula sama, itu novelnya James Marlon dari penulis Jamaika. Jadi dia tuh kayak ngablu gitu loh, gedabrus itu. Banyak banget yang pengen dia omongin di dalam satu bab itu. Dan di buku Musim Prahara tuh juga modelnya kayak gitu. Jadi kayak semacam aku mendengar Fernanda Melchor itu lagi ngomong gitu loh. Ngomong tanpa henti, bla 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 gitu. Karena nggak ada dialog langsung. Dan ini tips untuk pembaca lain yang berniat untuk membeli Musim Prahara yang oke banget ini. Pertama adalah siapkan waktu luang, karena akan sayang banget kalau seandainya kalian tiba-tiba putus di tengah bab gitu. Karena kan ini dia kan nggak ada paragraf, kelihatan nggak ya? Nggak ada paragraf ini. Nah kayak gitu. Jadi akan lebih enak kalau bacanya itu satu bab selesai. Yang kedua, menarik untuk mengulik latar belakang dari Fernanda Melchor ini. Apakah apa hubungannya dengan latar belakang yang dia bangun di Musim Prahara? Misalnya Villa Garbosa yang ada di novel ini kan sebenarnya Kak Astrid nanti bisa itu ya koreksi, tapi sepertinya berhubungan sama tempat lahirnya Fernanda Veracruz, dan Veracruz ini tahun 2019 itu pernah jadi salah satu kota di Meksiko yang punya tingkat pembunuhan tertinggi. Gitu. Itu sudah banyak di reviewnya juga. Jadi ya itu tadi yang aku bahas. Nah, pertanyaanku untuk Kak Astrid adalah ini. Jadi kemarin aku kan ikut kelas terjemahan MOI kan, terus dikasih naskah sama Kak Tia. Ketika pertama kali menerjemahkan, instingku adalah membagi paragraf panjang itu jadi satu paragraf panjang itu jadi beberapa paragraf. Bukan cuma supaya pembaca itu paham ya, tapi juga supaya itu memudahkan penerjemah ketika mengalih bahasakan. Terus gimana coba Kak Astrid melakukan alih bahasa ketika paragrafnya itu panjang satu bab?
karena aku pikir itu kerja keras yang luar biasa ya. Terus juga bagaimana memilih umpatan-umpatan, bukan cuma umpatan sih, tapi maksudnya itu kata-kata yang tepat di setiap situasi. Nah, kayaknya ini pesertanya ada teman-teman dari kelas penerjemahan MOI juga, dan nanti juga akan belajar soal banyaknya macam naskah yang akan dialihbahasakan ya. Jadi bentuknya tuh nggak cuman seperti buku-buku yang kita nikmati sehari-hari, tapi ada juga yang seperti Fernanda Melchor ini yang satu bab satu paragraf. Itu sih Kak Dias. Oke, thank you Kak Erika. Lengkap banget nih. Pertama tadi ngasih gambaran ke kita sebenarnya musim prahara ini prahara apa sih? Ternyata kan prahara hidup sehari-hari sebenarnya. Hidup sehari-hari jalanan lah. Kan menggambarkan cerita orang susah gitu. Yang dibawakan dengan gedabrus tadi bahasanya Kak Erika. Karena satu paragraf full, bukan hanya satu bab ya. Tapi satu buku itu sebenarnya satu paragraf karena tiap bab satu paragraf dan nyambung terus gitu. Dan tadi Kak Erika bagus banget ngasih tips yang baru juga aku sadari. Aku baca putus-putus pas di kereta, terus suka lupa gitu loh. Nanti ini tokoh siapa gitu, suka lupa. Jadi benar itu tips yang perlu dicatat kalau mau baca Musim Prahara. Dan habis ini kita move ke Kak Astrid. Tadi ada pertanyaan ya, ada tanggapan dari Kak Erika. Pertama soal teknik ya, teknik menerjemahkan khusus untuk Musim Prahara ini bagaimana, karena ini satu paragraf panjang yang tadi dari pengalaman Kak Erika itu menerjemahkan akan lebih mudah ketika dia dipenggal paragraf per paragraf. Itu satu. Terus kedua, terkait pemilihan diksi untuk situasi yang tepat ya. Ini di Fernanda Melchor di Musim Prahara ini kan sangat eklektik ya. Percakapannya itu sangat gedabrus tadi kalau kata Kak Erika. Ini gimana gitu trik dari Kak Astrid sendiri. Itu Kak Astrid, silakan. Halo semuanya. Oke, untuk jawab yang pertama tadi apa yang paragraf panjang ya? Mungkin kalau aku sendiri untuk Melchor itu waktu itu ngebantu setelah saya baca, aku kepo interviewnya si Melchor gitu kan. Terus dari situ ngulik-ngulik ternyata dia untuk cara narasinya dia di Musim Prahara ini ada, dia bilang selama nulis yang dia kebayang, tapi udah selesai juga itu dia kebayangnya gini. Ini anggap aja naratornya adalah seorang kayak setan gitu. Jadi kayak setan yang suka pindah-pindah monclok-monclok gitu dia bilang. Jadi jangan mikir kayak oh sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga itu udah nggak berlaku gitu di sini gitu. Karena dia menclok-menclok untuk apa bagian pertama dia di sini, terus bagian kedua ke sana kayak gitu. Jadi itu sih yang dari situ aku langsung mikir oh oke, berarti ya, emang aku nerjemahinnya ya udah harus ngalir aja, nggak bisa terlalu apa ya kayak tadi ya dari triknya Erika untuk apa paragraf per paragraf untuk memudahkan seperti itu. Paling itu sih jadi yang ngebantu kira-kira niatannya dan intensinya Melchor tuh gimana. Terus kalau yang kedua untuk umpatan mungkin pertama juga ya walaupun apa kadang konsultasi sama temen ya gitu kayak apalagi kalau temen ternyata dari berbagai daerah atau apa kira-kira umpatan yang di daerah kamu apa aja itu satu. Terus waktu itu malah nemu juga artikel ilmiah linguistik gitu ada yang kayak 4-5 halaman terus dia kayak ngasih daftar banyak umpatan itu yang aku pakai banget jadi kayak biar oh nggak repetitif umpatannya aku pakai ini bisa itu sih waktu itu kalau yang bantu kayak. Oke, thank you Kak Astrid. Tanggapannya untuk Kak Erika. Aku juga pengen nanya-nanya nih Kak Astrid, untuk dua naskah yang kamu terjemahkan dan entah gimana terbit barengan ini, kamu bisa cerita nggak sih bagaimana sebenarnya posisi karya Hurricane Season ini dan juga Space Invader di lanskap sastra masing-masing daerah, masing-masing negara. Nona Fernande itu Chile dan Fernanda Melchor ini Meksiko ya. Kamu ada yang bisa diceritain nggak kita dibagikan? Kalau Nona Fernandez itu di Chile
tadi Doni udah nyebutin namanya siapa, Sambra ya, Alejandro Sambra, yang bukunya salah satunya diterbitin sama teman-teman di Labirin ya. Itu dia di salah satu bukunya refer namanya ada sastra para anak, atau kalau bahasa diterjemahin literal bahasa Inggrisnya literature of the children gitu. Ini of the children apa? Yaitu of the children yang kurang lebih pengalamannya sama kayak Zambra sama Fernandez, yang SD SMP itu mereka gede di tengah masa rezimnya Pinochet gitu. Jadi itu banyak penulis-penulis yang memang spesifik untuk mendeskripsikan, menceritakan masa-masa itu gitu. Tapi ketika mereka masih anak-anak gitu ya. Bahkan ya sebenarnya Space Invader itu terinspirasi dari cerita nyatanya personalnya Nona Fernandez gitu. Jadi dia pernah pas reunian ketemu sama teman-teman apa SD ya, SD-nya dia gitu, reunian, terus habis itu ngomongin si teman. Jadi ini berdasarkan orang nyata yang namanya Estrella itu teman, jadi teman mutual friend mereka pas masa SD yang emang anaknya seorang petinggi militer gitu di pada masa itu. Terus ketika reunian itu si Nona ini apa ya, kayak loh kok ternyata kok deskripsi atau apa yang diingat sama masing-masing teman ini kita beda-beda ya gitu. Maksudnya si A ingatnya Estrella itu rambutnya keriting, yang sana bilangnya enggak rambutnya dulu lurus. Ya udah, jadi dari situ dia terinspirasi untuk buat si apa, nulis Space Invaders itu. Terus kalau Melchor sendiri, aku nggak tahu ya kalau dia ada di Meksiko genre atau terkelompok atau gimana. Cuman kalau di Meksiko itu ada yang populer namanya narko literatur ya. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu serial Netflix Narcos di Netflix ya, serial Narcos di Netflix itu juga di sastranya ada gitu. Jadi sastra kontemporernya mereka ada narko literatur. Cuman Melchor itu nggak mau disamakan, maksudnya malah justru dia ngelihat narko literatur itu agak apa ya, bukan sesuatu yang dia inginkan gitu. Karena biasanya narko literatur tuh menceritakannya sama kayak serial Narcos gitu kan, tokoh utamanya pasti orang-orang yang terlibat di kartel atau sama aparat-aparat polisi gitu kan biasanya. Nah, nah akhirnya Melchor pengennya dia bukan tentang petinggi kartel dan polisi, pengennya gimana nih orang-orang masyarakat Meksiko yang terimbas sama ini gitu. Karena seperti tadi Erika ngomong, emang dia asalnya dari Veracruz, dan Veracruz itu perlu ditahu itu dia posisinya dekat sama kos gitu ya. Jadi dia banyak pelabuhan gitu. Jadi itu lumayan, dia memang ya kayak di musim prahara, titik kilang minyak sama untuk menghubungkan sama kota-kota lain. Itu satu. Jadi kilang minyak, banyak industri muncul itu. Sama yang kedua, ya untuk kalau karena ada pelabuhan ini ya, ekspor narkoba gitu. Jadi Veracruz memang bahayanya ya karena itu gitu. Itu sih ngacornya. Jadi dia malah justru pengen nggak mau dimasuk apa ya, narkoliteratur itu tadi gitu. Menarik, ada dua info tadi kan dari Kak Astrid. Pertama, Space Invader ini sering dikelompokkan ke sastra para anak ya, Literature of the Children, tentang pengalaman penulis-penulis ini, pengalaman sezamannya ketika hidup di masa rezim Pinochet pas mereka kecil, dan juga untuk musim prahara Hurricane Season ini ada kelompok literatur yang dikenal dengan narco literature. Cuman Melker menolak bahwa karyanya ini adalah narco literature karena ini bukan ngomongin tentang narkos, tapi ngomongin tentang masyarakat yang bertungkus lumus dengan kekejian harian. Impact dari perdagangan narkoba itu salah satunya kan pilnya si, aku lupa, anaknya Munra itu kan pil itu kan narkoba sebenarnya. Terus ini lagi ke Kak Astrid. Kan Kak Astrid sebelum 2 buku ini pernah juga menerjemahkan Paulina Flores ya, itu dari Chile juga. Ada pengalaman penerjemahan yang beda nggak ketika menerjemahkan Paulina Flores, cerita-cerita Hina, dengan Nona Fernandez dari Chile? Kalau Paulina mungkin bedanya karena dia kumpulan cerita pendek, jadi untuk trik yang kayak tadi dibilang sama Erika, dipisah-pisah dan ada paragraf dan kawan-kawan gitu, ya itu justru lebih apa ya, lebih mudah. Tapi kalau dibandingin Melchor ya, tapi kalau dibandingin sama Nona, mungkin
Paulina karena lebih muda ya, dia kelahiran 88, sedangkan kalau Nona Fernandez ini 70-an. Jadi lebih kontemporer, mungkin lebih lebih ini jadi banyak terselip banget mungkin PR-nya istilah-istilah slangnya Chile gitu. Kalau di Paulina Flores dia banyak lebih ini lebih kontemporer gitu, lebih ini. Kalau si Nona Fernandez ini di Space Invader sih terutama ini dia nggak terlalu banyak slang yang apa ya yang susah gitu kayaknya mungkin aku nebaknya dia ini kan Nona itu juga selain dia penulis dia juga aktris ya jadi mungkin dia setiap melahirkan karya menulis novel atau apapun mungkin dia agak pikirannya lumayan visioner gitu jadi uh, novel-novelnya dia itu aku lihat kayaknya dia pengen tuh emang yang go internasional mudah gitu. Jadi gampang dibaca di negara-negara lain yang berbahasa Spanyol gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang spesifik regional Chile gitu. Bedanya sama siapa? Paulina Flores ya. Kalau Paulina dulu. Oke, tadi kan kita beda-bedakan nih. Kita bahas Space Invader dari Chile dan juga Fernanda Melchor, Musim Prahara dari Meksiko. Tapi kalau dari Kak Astrid sendiri, ketika menerjemahkan karya-karya Amerika Latin, masih ada benang merahnya nggak sih mereka sebagai kesusastraan berbahasa Spanyol atau kesusastraan Latin Amerika yang pas 60-70 itu kan meledak lewat album. Apakah jejak album itu masih ada? Atau gimana pandangan Kak Astrid terhadap kesusastraan berbahasa Spanyol ini? Kalau yang kontemporer malah kulitnya mungkin mereka udah lebih pengen kebanyakan penulis sudah lebih pengen ini ya bukan menjauh ya tapi maksudnya udah nggak pengen terlalu ya tadi itu apa magical realism gitu ya makanya mereka jatuhnya tapi justru lebih banyak eksperimen macem-macem gitu kayak tadi yang disebutin Doni tentang beberapa karyanya Alejandro Zambra gitu kan. Eh, jadi nggak ini sih ya nggak apa nggak udah nggak terlalu kalau kita kan familiar mungkin magical realism karena memang karya-karya yang diterjemahkan yang sama penerbit besar gitu kan itu masih apa para kakek-kakek ini gitu kan kayak Gabo gitu kan jadi mungkin belum terlalu banyak gitu yang apa yang baru selain yang diterbitin apa Moi anagram sama sekarang juga yang paling konsisten untuk nerjemahin Amerika Latin kan teman-teman Labirin gitu kan itu mereka kontemporer jadi dari baca karya-karya yang diterjemahkan Labirin aja itu kita bisa notice gitu ini kontemporer tapi gaya-gaya narasinya genrenya ini bermacam-macam gitu jadi mungkin kalau aku lihatnya oh ya udah dulu ada boom itu membuat kayak membuka pintu aja nih buat para penulis ini untuk lebih oke mereka jadi ada jalur untuk dibaca sama dari orang negara lain mereka bisa lebih percaya tapi formatnya dan gayanya dan kawan-kawan udah bisa beda gitu kan gitu kalau menurutku ya. Oke, secara bentuk lebih eksperimental. Tapi kalau subject matter gitu, kalau topiknya apakah dia akan selalu bicara, nggak akan selalu ya, cenderung untuk bicara tentang poverty, tentang kekerasan, tentang rezim militer misalnya. Apakah kamu melihat masih ada jejak benang merah itu kan? Kalau jejak benang merah mungkin masing-masing penulis aja kali ya menawarkan misalnya kalau si Melchor ini dia temanya di semua novelnya gitu itu kekerasan kali ya, kekerasan dan kesengsaraan dua itu sih kalau kulit benang merahnya terus kalau Nona dia main dengan selalu memori karena ada juga novel-novel yang lain itu yang memang tentang ingatan tentang ceritanya dia ketika nemenin mamanya habis MRT scan itu MRT MRI scan untuk apa karena ada tanda-tanda Alzheimer gitu jadi dari situ dia bermain dengan memori gitu jadi selalu itu benang merahnya masing-masing penulis gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu yang diterjemahin Labirin juga ada Mariana Enriquez gitu. Dia horor, dia pakai horor tapi tema besarnya itu biasanya dia selalu berbicara dengan badan perempuan. Dia tuh tema sentralnya itu gitu. Gimana kalau badan perempuan menurut dia itu tidak pernah sepenuhnya milik kita gitu. Karena didikte dengan berbagai uh, instansi dan kawan-kawan gitu. Jadi gitu biasanya. Oke, thanks Astrid.
Sebelum kita masuk ke tanya jawab, aku mau balik dikit nih ke Kak Dias. Halo Kak Dias. Halo. Tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar dari dirimu dan juga dari Kak Astrid soal Space Invader yang mana menggunakan memori ya, yang ternyata memang itu menjadi subject matter yang cenderung sering dipakai oleh Nona Fernande ketika menuliskan cerita memori. Ketika kamu membaca Space Invader ini, gimana tanggapanmu terhadap cara menulisnya Nona Fernande yang menggunakan memori ini? Kalau aku sudah membaca juga dan aku sering merasa ketika Nona Fernande ini menuliskan memori itu kerasa banget ketika orang sedang recall memori, kayak sering ditulisannya itu kayak tidak yakin gitu, tokoh-tokohnya tidak yakin dengan ingatannya. Kamu ada tanggapan nggak tentang memori sebagai medium cerita? Karena mungkin memori di buku Space Invaders ini kan mimpi ya. Tiap orang kan ketika bermimpi kan kadang ketika bangun ada yang masih mengingat dan ada yang enggak gitu. Jadi kalau mungkin apalagi kan anak-anak ya, anak-anak kan pasti hari ini misalnya mimpi temennya si A begini, bisa pas bangun bisa lupa lagi gitu. Cuman yang menariknya ini kan yang tokoh-tokohnya ini kan ketika surat menyurat tuh sebenarnya aku pas baca nih sejujurnya agak-agak kebalik kayak Requelme terus apalagi Dononso gitu. Aku kayak ini harus baca dan aku lingkarin ini bener nggak ya Requelme? Oh ini dia lagi surat-suratan ya Majaniga gitu. Seperti itu sih kalau kalau dari pandangan aku ya. Dan karena buku ini tipis dan aku lumayan cepet lo baca ini nggak nyampe seharian. Walaupun tokoh-tokohnya agak susah untuk dilafalkan ya, Zuniga, Riquelme, Donoso, Gonzales gitu kayak ini bener nggak ya? Gitu. Ya menurut aku sih seperti itu ya. Ya, dan di akhir novelnya juga ada semacam catatan akhir gitu ya dari tokoh yang bukan tokoh cerita, semacam metafiksi gitu. Yang ada frasa atau kalimat yang menarik sekali ketika dia menyamakan antara memori dengan mimpi ya, yang mana dua-duanya itu makin berusaha kita genggam gitu, makin kayak kabut, makin hilang. Dan itu yang menurutku merangkum ceritanya sih, bagaimana memori kita makin lama makin hilangnya kayak mimpi aja. Aku jadi keinginan, misal aku pernah punya ingatan di samping rumahku itu pernah ada kebun dan itu ada pohon labu, terus ada ayam yang bertelur, telurnya bisa aku ambil langsung aku masak. Aku jadi ragu, apakah itu ingatanku beneran atau aku pernah mimpi itu. Itu pengalaman personal dari itu. Iya, seperti yang digambarkan Nona dalam buku ini kan. Jadi sebenarnya novel ini tuh penuh dengan intrik kehidupan sosial anak-anak di tahun 1980 tentang politik-politiknya. Tapi Nona menawarkan dengan novel tipis ini, Nona menawarkan dengan cara penceritaan yang menurutku sangat ringkas dan sederhana dengan ya lewat surat menyurat itu gitu. Jadi ketika pembaca ingin tahu tentang kehidupan sosial, masalah-masalah politik tahun itu, ya mereka membacanya lewat yang ini, lewat surat-surat ini gitu. Ya seperti itu, seperti mimpi. Aku lupa itu aku pernah nonton satu film. Jadi yang kita masuk ke mimpi, masuk lagi ke mimpi, masuk lagi ke mimpi itu menurut aku seperti ini, seperti Space Invaders ini. Cuman aku lupa judul filmnya. Nah, aku pertama kali baca ini, oh ini surat, ini tapi dia bermimpi. Ini tuh kayak film itu, gitu. Ya. Inception ya. Inception. Dan terakhir nih, tadi kan kamu mention juga soal bagaimana si Nona Fernande ini menyelipkan intrik politik ya, di dalam memori. Sebenarnya kan pengen ngomongin soal bagaimana kita sebagai kolektif, kita sebagai masyarakat untuk merawat ingatan kekerasan ya. Dan kamu juga mention relasinya dengan Indonesia. Respon kamu ketika membaca gimana? Ada nggak kayak notice? Ini kayak Soeharto nih, ini kayak zaman Orba nih, ada nggak?
Aduh, aku sebenarnya nggak terlalu males banget, nggak terlalu ngikutin politik dan terlalu males buat bahas politik. Karena itu terlalu berat ya bahasanya politik. Cuman karena mungkin Chile memiliki kedekatan dengan Jakarta, ya seperti yang aku ceritakan sebelumnya, jadi kayak uh, teror yang kudeta dan teror-teror yang dihasilkan setelah penggulingan rezim kan digambarkan juga di sini gitu. Ya pada umumnya ya biasa ada dalam buku bergenre thriller. Nona tuh hadir dalam permainan cerita satu sama lain, mimpi, perjalanan dengan mobil Chevy merah. Sambungannya dengan Indonesia mungkin kita harus baca buku lain. Aku sempat dikasih tahu sama Doni tuh buku yang relate sama ini tuh Metode Jakarta karya Vincent Bevins. Tapi jujur aku belum baca sih. Jadi dia bilang ini sangat relate. Jadi aku belum bisa ngasih gambaran jauh tentang buku Space Invader sama Metode Jakarta karena aku belum baca. Gitu sih. Oke, thank you Kak Dias, dan aku juga gara-gara aku nanya aku jadi keingetan tuh yang aku notice soal upacara itu kan, itu politik pendisiplinan bocah-bocah tuh sebenarnya. Iya, dan Upacara itu bendera lancang depan iya, gitu. benar kan itu digambarkan banget kan kayak seragam necis yang harus rapi dari ujung ke ujung, terus pemeriksaan kuku itu kan relate banget sama kita ketika kita kecil, dibarisin, terus kita dicek dulu kukunya, terus kalau udah rapi baru boleh masuk, terus dicek seragamnya rapi atau enggak, kalau udah rapi ayo lencang depan, lencang kanan. Wah, aku pas baca, ya ampun ini gue banget nih pas kecil nih kayak gini. Sangat nostalgia banget aku pas baca ini. Wah, itu sih. Oke, nah, ya kurang lebih sama lah impresi pembacaannya aku dengan Kak Dias, juga dengan Kak Erika di Fernanda Melker tadi di Musim Prahara. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand, atau kalau nggak bisa ngomong langsung bisa diketik. Ini ada pertanyaan satu tentang penerjemahan sih ke Kak Astrid soal singular dan plural. Kapan kita kapan kita menerjemahkan itu plek-plek sebagai plural, atau kapan kita mengabaikan aja pluralitas itu, kita terjemahkan menjadi kata yang singular. Itu dia ngasih contoh ketika why facts don't change our mind. Facts-nya itu apakah tetap menjadi fakta-fakta atau fakta aja gitu. Ini teknis banget sih. Tapi yang Kalau yang aku lakuin biasanya, karena kan juga biasanya tergantung ini ya, tergantung konteks dia munculnya di cerita atau di buku apa di naskah itu, misalnya sebelumnya udah ada satu kalimat sebelumnya atau dua kalimat satu kalimat sih biasanya, satu kalimat sebelumnya udah ada kata ulang gitu biasanya, dan berarti aku nanti yang kedua atau ketiga mungkin nggak aku pakai gitu, selama ternyata kalau misalnya aku hilangkan nggak pakai kata ulang itu ternyata tidak menghilangkan ini ya makna terlalu jauh gitu sih kalau aku ya. Bisa aja penerjemah lain berbeda. oke, ini mau ngasih ke Astrid, ada pertanyaan lagi nih soal penerjemah. Jadi ada teman kita, Taf, dia sudah bisa berbahasa Spanish. Kamu mungkin bisa cerita lah, Astrid ini kan dulu SMA-nya di Buenos Aires ya, di Argentina. Berarti kan bisa menggunakan bahasa Spanyol. Tapi kapan dan bagaimana kamu kemudian menjadi penerjemah teks atau sastra berbahasa Spanyol? Mungkin ceritanya bisa dibantu. Kalau aku waktu itu awalnya setelah lulus, maksudnya pas awal pandemi. Jadi sebelum pandemi aku udah kepo-kepo ya, kalau pada semua tahu kan pasti suhu untuk penerjemahan Amerika Latin kan Paroni Agustinus gitu. Jadi aku follow IG-nya Margin Kiri, terus habis itu follow IG-nya beliau. Terus habis itu di follow balik, terus akhirnya jadi dari situ sedikit-sedikit iseng SKSD gitu ya, resiko juga ya SKSD lewat medsos gitu. Tapi untungnya bersambut baik. Terus akhirnya pas pandemi Pak Roni cerita kalau habis akuisisi itu Paulina Flores naskahnya, terus di situ gitu nawarin gitu, mau nggak nerjemahin gitu. Jadi dari situ sih awalnya. Jadi kalau misalnya saran ya ini apa
ya deket-deketin teman-teman penerbit yang sekarang juga udah mulai banyak gitu untuk menerjemahkan dari bahasa aslinya, nggak cuma yang dari bahasa Inggris. Itu sih. Iya, di mute, masih di mute. Iya. Nggak, aku cuma bilang udah terjawab belum. Kalau udah, teman-teman yang lain silakan yang mau bertanya bisa seperti Kak Tab, ngechat lewat kolom chat atau bisa langsung open mic. Nggak perlu lah raise hand. Kita bukan webinar PNS ya. Nggak usah mohon izin juga, udah saya izinkan. Teman-teman silakan. Kayaknya Roni ada di sini deh. Kalau mau SKST sekalian aja. Ada Mas Roni di sini. Oh, Saya iya, undang Mas Roni. khusus Mas Roni. Silakan teman-teman, nggak harus bertanya juga ya. Kalau mau ngasih tanggapan atau mau membuka percakapan juga bisa banget. Tadi kita kan ngomongin tentang memori tulisan yang berangkat dari memori masa kecil ya ketika di rezim militer. Oh ya, Mas Irwan, silakan. Enggak, Silakan, aku sebelum ada yang nanya lagi, aku ngasih apresiasi aja buat Astrid ya. Jadi ceritanya sejak aku dikasih tahu ada acara ini sama Tia, yang pertama aku pengen, oh ya aku pengen baca lah. Jadi aku cari bukunya Melkor, ada di Audible, bahasa Inggris. Terus aku dengerin, sambil jalan kaki, terus aku nyampe di sebuah perpustakaan di sini, dan aku nemu versi Norwegianya. Jadi aku mulai switching antara versi Inggris dan versi Norwegia. Terus aku di bab pertama kalimat terakhir yang di bahasa Inggris disebutkan ular, snakes, tetapi di bahasa Norwegia dipakai kata larva. Aku begitu ngeliat ini aku langsung nanya, Astrid, kamu nerjemahnya yang mana nih, ular atau larva gitu kan? Nah setelah membanding-bandingkan ini dan percakapan pembandingan itu dimulai dari situ. Ketika aku dikasih contoh dari Twitternya Moy yang satu halaman itu, jadi aku lihat lagi dan aku akhirnya melihat perbandingannya dari ketiga bahasa ini kan. Lalu aku teruskan membaca. Nah sambil membaca itu pikiranku setengah ke ceritanya, setengah lagi ke what would I do if I have to translate this. Makanya aku sering gangguin si Astrid, kamu nerjemahin ini gimana, ini jadi gimana, ini jadi gimana gitu kan. Nah, yang ingin aku bentuk apresiasiku ini sebenarnya begini. Belum lama ini aku ngelihat IG-nya Dian Sastro. Aku nggak SKSD kok Astrid, nggak kayak kamu sama Roni. Jadi dia bilang dia mau menginternalisasi karakternya yang untuk film berikutnya, ini yang dia lakukan gitu kan. Terus aku bilang, jangan-jangan penerjemah bisa melakukan hal yang sama. Karena sebagai penerjemah aku selama ini ya paling tantangannya, ya bukan paling ya, tantangannya adalah bahasa yang arkaik atau bahasa yang secara teknis belum ada padanannya atau yang seperti itu. Aku tidak pernah dihadapkan kepada satu hal nih yang belum, buku ini vulgar sekali. Jadi kalau aku jadi Dian Sastro, gimana caranya menjadi orang yang sevulgar-vulgarnya dalam bahasa Indonesia? Kadang-kadang kan itu di luar zona nyaman dirimu juga kan, kamu nggak melakukan itu sehari-hari. Jadi kalau kita berusaha memakai bahasa vulgar yang kita sendiri sebenarnya nggak vulgar, kan kadang-kadang kedengaran wagunya atau apa ya istilahnya, awkward gitu loh. Nah, dari contoh yang Astrid kasih ke aku itu membuat aku, wah asiknya keren ini. Aku sampai mikir, jangan-jangan aku aku jadi pengen nyari teks yang kayak gini, kayaknya menyenangkan sekali gitu. Jadi itu good job Astri. Kalau mau di-share bagaimana internal dialogmu ketika memilih kata-kata itu, menurut aku menarik sekali. Karena paling nggak gini loh, kalau Dian Sastro menjadi gadis kretek, dia akan berlaku seperti ini ketika dia menjadi di film action atau menjadi apa, lupa siapa karakternya. Dia akan menjadi orang lain kan. Aku nggak merasa itu penerjemah
akan bisa dituntut untuk melakukan hal yang sama, yang kayak gitu juga gitu loh. Kadang-kadang dia harus menjadi sesuatu yang di luar dirinya, tetapi harus meyakinkan bahwa umpatan-umpatan itu nggak dilakukan oleh orang yang sebenarnya nggak biasa mengumpat, tapi harus mengumpat gitu loh. If you get what I mean. Jadi gitu aja, Astrid. Well done. Tanggapan dari Kak Irwan menarik banget ya, membuka percakapan kita untuk berpikir jangan penerjemah ini at some point dia seperti aktor, karena kan aktor menerjemahkan skrip menjadi act ya, menjadi lakon, dan penerjemah ini menerjemahkan teks bahasa sumber ke teks bahasa target. Kalau Kak Astrid mau menanggapi tadi pertanyaan dari Kak Irwan, bagaimana proses internalisasi itu untuk membuat teksnya menjadi meyakinkan? Sebenarnya kalau proses interview, mungkin kayak pas baca bukunya pertama, sebelum baca seneng gitu kan, SAT atau Melchor, terus habis itu udah saya mulai baca, panik sih pertama tuh selalu panik karena memang sebegitu vulgar, sebegitu banyak lumayan regional kata-kata istilah di Meksiko, dan Meksikonya pun itu spesifik daerahnya asalnya si Melchor gitu, Veracruz itu, karena jadi dia tuh di Meksiko Tenggara gitu ya, jadi orang yang dari Meksiko Selatan atau Meksiko Utara itu belum tentu familiar juga gitu, berbeda juga gitu ya sama kayak kita gitu kan, kita di apa dari beda bagian daerah Indonesia kita belum tentu paham gitu kan. Jadi itu yang paniknya sih. Tapi akhirnya ketika udah selesai baca, oke, yang aku langsung kepikiran kira-kira penulis-penulis, aku juga udah ngomong ini ke udah- teman sih, kalau yang aku pikirin berarti oke, kira-kira naskah penulis-penulis Indonesia yang kurang lebih gayanya bisa kayak gini, siapa sih gitu. Jadi waktu itu aku pikirannya ya Eka Kurniawan gitu kan, terus Ayu Utami, Jenar Mas Ayu. Dari situ aku baca beberapa buku mereka, dan di situ oke, berarti maksudnya untuk bahasa gaya bahasa yang begini dan ini bisa diterima lah ya, semoga gitu bisa diterima, dan menurutku lumayan ada justifikasinya kenapa Melchor aku harus pakai seperti itu, ya karena itu, karena dia menekankan eh, bahasa apa ya, bahasa oral. Jadi dia itu bilang pernah ada satu komentarnya dia gini, kita tuh kan kalau ngomong ngobrol biasa itu kadang selalu penuh dengan kontradiksi nggak sih gitu. Kita ngoceh bla bla bla, tapi nanti pas udah ngoceh selanjutnya uh, ternyata beda gitu dengan yang kita awal bilang gitu. Jadi dia memanfaatkan itu gitu, memanfaatkan gimana ya, oke, misalnya karakter ini mungkin di awal ngomongnya dia misalnya kesaksiannya salah satu tokoh tentang sepupunya kayak gitu, tapi itu setelah selanjutnya ini bisa berubah gitu kan, bisa berubah dan dipertanyakan. Jadi dia memakai ini siapa memang konteksnya oral. Jadi makanya setiap menerjemahkan pemilihan kata, aku berusaha ini, aku kebayang nggak sih orang dalam percakapan sehari-hari pakai itu gitu gitu. Oke, thank you Katia. Kak Astrid, eh, itu trik-trik yang perlu dipakai juga ya untuk teman-teman penerjemah lain, atau apalagi penerjemah emerging ya, ketika mendapatkan naskah. Seperti Kak Astrid berpikir penulis Indonesia yang menulis dengan gaya setidaknya mirip siapa ya. Tadi kan kalau Kak Astrid membaca karya-karya Eka, Jenar, dan Ayu Tami ketika mau menerjemahkan Fernanda Milker. Kalau Space Invader Kak, itu persiapanmu gimana? Space Invader kayak tadi aku bilang sih, untung karena dia Nona Fernandez ini tidak terlalu ada regional Chile gitu ya, tidak terlalu regional Chile, dan dia lumayan menurutku straightforward. Malah justru tantangannya lebih ketika harus menerjemahnya bagian surat ya, karena itu kan suratnya ditulis oleh seorang anak usia SD gitu kan. Jadi aku di situ ngebayanginnya oke, gimana kira-kira dulu zaman kalau misalnya aku pas usia SD gitu nulis teman ke temanku, kira-kira aku bakal gimana sih bahasanya gitu. Itu sih waktu itu triknya aja itu. Oke, dan aku sebagai pembaca merasa sih itu ya surat anak SD kurang lebih kayak gitu. Meskipun aku nggak pernah nulis surat ke temanku, tapi kan di Bobo tuh suka ada ya sahabat pena atau apa. Oh ya, ini surat Bobo nih.
surat bebo uncensored lah. Gitu, thank you Kak Astrid, thank you juga Mas Irwan. Kak Erika, ada yang mau disampaikan? Ini raise hand. Silakan. Oke, ini apresiasi tambahan aja sih. Jadi sebelum ketika ditawari Kak Tia untuk menjadi penanggap di diskusi ini kan aku langsung cek ke Instagramnya Moy ya untuk lihat gimana sih ringkasan isinya gitu. Terus aku agak jelek ketika baca di bagian belakang sampul mak dukun mati. Gitu. Maksudnya adalah aku terbayang apa yang ada di pikiran Kak Astrid ketika milih kata mak dukun gitu. Karena sebelum bukunya itu sampai ke rumah, aku kan sempat pinjem versi bahasa Inggrisnya di Libby ya, dan baca sampelnya itu Sophie penerjemahnya ke bahasa Inggris itu dia pakai kata the witch. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia ada banyak istilah untuk menerjemahkan witch itu sendiri, misalnya kayak ada penyihir, bisa tukang tenun, bisa tukang teluh, bisa juga peraji. Tapi pilihan kata Kak Astrid itu adalah mak dukun. Yang itu sebenarnya sempat ternyata mengecoh juga ya, ada plot twist soal siapa sih si mak dukun ini gitu. Apakah dia benar-benar si emak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini apresiasi tambahan karena aku pikir mencari pilihan kata yang pas dan juga pilihan kata yang tepat itu butuh jam terbang dan juga butuh pembacaan yang luas ya. Artinya mestinya Kak Astrid juga melakukan riset mendalam apakah yang ini cocok atau ini enggak gitu. Karena kalau seandainya ini diterjemahkan sebagai penyihir gitu kan, mak dukunnya ini sebenarnya tidak melakukan sihir nih gitu kan. Artinya tidak secara eksplisit ada sihir tiba-tiba oke, ini keluar api dari tangan gitu kan, enggak juga gitu. Tapi lebih seperti kayak dia ini sumber gosip nih bahwa dia punya harta luar biasa, dia bisa melakukan ini, tapi di sisi lain dia juga jadi kalau ada perempuan hamil dan perempuan yang diperkosa dan hamil, dia juga ikut bantu. Ketika ada perempuan yang kesulitan keuangan itu juga kesulitan finansial itu juga dibantu. Kalau seandainya ada perempuan yang butuh curhat setelah diselingkuhi oleh suaminya, dia juga menjadi pendengar yang baik. Jadi apa kata yang pas untuk menggambarkan kelindahan atau latar belakang dari si mak dukun ini loh yang sangat ribet. Itu nggak cuma seseorang yang bisa mengeluarkan magic dari tangan itu, nggak kayak gitu. Dan kupikir pilihan kata mak dukun ini menarik dan akhirnya jadi perhatian utamaku ketika mencari lebih lanjut soal Fernanda Melchor itu sih. Selamat Kak Astrid. Jangan Kak Astrid, kalau ada tanggapan soal witch dan dukun ya. Dan aku juga jadi keingetan soal witch hunt misalnya. Ketika diterjemahkan ke Indonesia, pemburuan penyihir, itu kan seperti kayak, ini kenapa penyihir diburu, tapi setelah aku pernah membaca artikel tentang witch hunt, itu sebenarnya kan yang diburu itu orang-orang yang kemudian kita kenal seperti dukun ya. Bukan literal mereka yang mengeluarkan api, penyihir seperti itu, tapi dukun gitu. Silakan Kak Astrid kalau ada tanggapan. Ya. Kalau sebenarnya dari awal aku udah ketika baca apa perannya mak dukun ini di lingkungannya dia di Lamatosa ini, ya aku juga langsung ingetnya ini mah yang biasa kalau dilakuin di kita juga ya dukun gitu kan. Terus pilihan untuk ngasih kata maknya itu karena kan kalau di bahasa Spanyol itu ada feminin maskulin ya gitu kan. Nah dia konsisten memang dari awal sampai cerita terakhir ya tetap bilang dengan feminimnya gitu. Jadi kata mak itu aku tambahkan sebenarnya aku tahu sih mungkin kata mak dukun nggak terlalu dipakai. Cuman waktu itu aku pikiran yang biasanya kita akan lihat mungkin mak lampir gitu ya. Terus gimana kalau misalnya mak sama dukun aku gandengin gitu kira-kira masuk nggak ya gitu. Gitu. Terus ternyata ya jadi terima lolos editing jadi ya udah. Karena sebenarnya kalau misalnya ternyata ada dari editor atau terus pihak penerbit yang mau misalnya mereka mau ganti atau gimana ya aku juga terbuka sih waktu itu gitu. Sekarang. Gitu. Oke, aku udah nebak juga sih pasti ini dari Mak Lampir nih. Mak Dukun nih inspirasinya dari Mak Lampir. Benar-benar. Silakan Mas Irwan, ada pertanyaan atau tanggapan lagi?
sebenarnya mau melanjutkan apa yang Erika bilang tadi. Eh, saya jadi gara-gara membandingkan tiga bahasa ini, ada satu pelajaran buat saya betapa penerjemah itu punya itu karya terjemahan itu adalah pilihan penerjemahnya. Jadi observasi saya, misalnya dari kata which itu kayaknya paling dekat mungkin padanan langsung kali ya kalau dari bahasa Spanyolnya. Sementara kalau di Norwegia ada satu kata sebenarnya sama sih padanannya, tetapi eh, feminin maskulinnya tadi yang dimainkan. Secara formal dia namanya hex and hex the witch. Ketika dia dijadikan bentuk definite jadi hexen. Tetapi untuk membuatnya menjadi slang yang dipakai dijadikan feminin sama dia. Jadi hexa. Ketika orang ngomong hexa itu ketika uh, definite artikel feminin itu sering dipakai itu biasanya menandakan ini bahasa lisan. Yang kedua, ini pengen melanggar. Padahal secara formal itu sebutnya hexen, tapi kenapa disebut hexa? Ya. Nah, itu satu lagi yang saya bilang sama Astri juga waktu ngobrol, bahasa Indonesia itu bahasa lisan dan bahasa tulisnya itu gapnya nggak jauh. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita gampang aja ngomong, oh dukun. Tetapi dalam sehari-hari kalau kita ngomong dukun itu kurang nggak lisan gitu loh. Kita kan mak lampir atau tukang sihir, pokoknya agak lebih kolokwial gitu loh. Dan contoh kebebasan penerjemah memilih kata itu lebih terasa lagi kalau di halaman berapa aku nggak tahu Astrid yang kamu bilang segede gaban itu loh, yang ketika dia menggambarkan patung setan milik si witch tadi, si mak dukun tadi. Nah, di bahasa Norwegianya tidak sama karena kalau menurut Astri kata aslinya itu groteska, menjijikkan, ugly gitu kan. Tetapi di bahasa Indonesia jadi segede gaban, di bahasa Norwegianya lain lagi. Jadi the devil gigantic dick. Padahal itu nggak, kalau Astri bilang itu bebas sekali dari bahasa Spanyolnya gitu. Nah, dengan pengalaman membandingkan versi bahasa Inggris dan versi bahasa Norwegianya, aku jadi melihat, oh yang bahasa Inggris itu paling konservatif, paling dekat sama bahasa aslinya, dan tidak ada usaha membuatnya menjadi lebih lisan atau lebih vulgar secara ekstra. Sementara di Norwegia, walaupun tidak seperti di Indonesia, usaha itu lebih jauh daripada bahasa Inggrisnya. Dan karena gap antara bahasa lisan dan bahasa tulisnya tadi, dan juga ketika mendeskripsikan seks, itu bukan hal yang luar biasa dalam konteks bahasa Norwegia. Sex is just sex. Sementara kalau di Indonesia kan kita sering memperhalus, membuat jadi tidak kelihatan. Nah, tensi untuk membuat jadi tidak kelihatan itu akan membuat kita, kalau kita ngomong yang sebenarnya kita ingin omongkan, itu jadi kerasa banget kan. Nah, menurut aku menarik banget itu. Dan itu yang membuat aku bilang, wah menyenangkan sekali kayaknya menerjemahkan ini. Mungkin Astrid kalau kalau presentasi tolong kalau benar ya, kalau benar-benar menyenangkan tolong kasih tahu dong semenyenangkan apa gitu. Kalau kamu tadi bilang panik ya, aku juga bisa ngerasain bisa-bisa panik nih karena paling nggak kalau kita terganggu dengan kata-kata yang dipilih, kita akan ngelihat ke kolofonnya siapa yang nerjemah ini, gitu kan? Kita yang kena ya Sri. Ya udah gitu aja. But it's fun. Oke. Silakan Kak Astrid, seberapa menyenangkan? Tadi kan panik nih. Tapi seberapa menyenangkan ketika menerjemahkan Melter? Iya sih menyenangkannya tadi pilihan-pilihan katanya aku sebisa mungkin sebanyak mungkin mencari yang sering dipakai lisan sebenarnya yang dipakai sehari-hari itu sih ya. Terutama juga kayak tadi misalnya aku menghindari kalau bisa karena memang di bahasa Spanyolnya juga lumayan kasar ketika ngomongin untuk apa namanya ini ya bercinta, seks, bertubuh itu kayaknya aku nggak mungkin pakai kata-kata itu gitu karena nggak sesuai konteks, tidak mungkin orang-orang di lama dosa ini pakai kata-kata itu gitu. Makanya kenapa aku akhirnya pakai yang ngewe, ngentot gitu kan. Jadi dan ya itu sih yang mungkin akhirnya jadi apa ya vulgar tapi ya
Ya nyenengin sih, nyenengin bisa pakai itu bisa. Ya, Oke, thanks Kak Astrid. Ini ada Mas oke, Roni. Bang. Silakan Mas Roni. Ya, ya saya cuma pengen komentar dikit bahwa ya kalau kita bandingin sama bahasa Inggrisnya, ya memang secara kultur kita jauh lebih dekat dengan Meksiko. Saya ini khusus apa dalam konteks terjemahan Melchor ya. Eh, dan dan itu memudahkan kita atau penerjemah untuk membayangkan apa yang bisa di eh, transport ke sini dalam konteks yang agak mirip dan memilih istilah-istilah yang kita kenal. Ya itu kan aslinya La Bruja ya. Ya bahasa Inggris memang tidak mengenal lainnya selain witch. Sementara fungsinya fungsi sosial dari tokoh ini dan karakteristiknya memang di kita kenal sebagai dukun. Saya pikir ya itu keunggulan bahasa Indonesia kalau kita mau membantah tadi yang sempat disinggung Erika di awal keributan di Twitter itu. eh, Ya ada hal-hal yang tiap bahasa tentu punya keunggulannya masing-masing dan bahasa Inggris sangat terbatas untuk menerjemahkan eh, kekayaan bahasa Spanyol atau daerah-daerah yang tropis dan dunia ketiga dan saya pikir itu jauh lebih bisa diwadahi oleh bahasa Indonesia. Saya sudah menemukan banyak sekali contoh untuk itu dan ini menambah contoh satu lagi saya pikir. Ya selamat aja Astrid buat terjemahannya. Saya belum selesai baca baru sepertiga. Itu aja. Oke, thank you Mas Roni. Ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa bahasa itu alat, ya. Bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan dunia manusia dan dunia manusia Indonesia dengan dunia manusia Meksiko itu at some point punya banyak kemiripan dan ketika dibandingkan dengan manusia-manusia berbahasa Inggris, misalnya soal La Bruja ini padanan kata mereka hanya punya the witch, sementara kita punya dukun, tenung, lain-lain. Thank you Mas Roni udah notice itu sekali lagi. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan atau tanggapan melanjutkan diskusi dari pertanyaan teman-teman lainnya juga nggak apa-apa banget. Bahkan kita bisa juga berdiskusi misalnya di Indonesia sejauh mana eksperimentasi sastra terhadap ingatan masa lalu hidup di rezim Orba misalnya. Kan kita sangat bisa bercakap-cakap soal itu sih menurutku. Apakah kita akan hanya terbatas menarasikan soal protes ya, seperti yang sudah dilakukan Leila misalnya lewat bercerita, apakah sebatas itu ketika kita bicarakan Orba? Kita juga bisa kan bicara tentang hal-hal sehari-hari misalnya seperti yang ditawarkan Nona Fernandez soal upacara bendera yang sampai sekarang masih ada, dan juga kalau teman-teman notice hanya Indonesia dan Korea Utara sepertinya yang rajin menempel foto pimpinan negara. Itu kan sebenarnya sangat sastra ya, sangat cultural point menurutku, dan sejauh mana dunia sastra kita mengeksplor itu menurutku kita bisa bicarakan, atau mau bicara lagi soal terjemahannya dan lain-lain. Silakan teman-teman, bisa di kolom chat, bisa juga langsung respon. Ini ada dari Mariam. Ah ya, segera baca.
segera beli, bisa di anagram untuk yang Nona Fernande dan di reseller-resellernya, dan Fernanda Melkar, Muslim Prahara dari Pakistan. Kira satu yang dapat hidayah ada Kak Mariam Jamila. Silakan teman-teman yang lain kalau mau berdiskusi, bertanya, monggo banget. Ini aku lihat-lihat di pesertanya macam-macam ya. Ada penulis prosa juga, ada Kak Safar Nurhan, baru menerbitkan di anagram juga. Saka Bilang Pelaut Mata Keranjang. Ada Kak Gilang Bina berapa kali menerbitkan cerpen ya di Omong-Omong. Semacam sore ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Silakan Kak Doni. Halo Dias. Pak, ini pertanyaan mungkin buat semua ya. Jadi dulu kalau nggak salah baca atau nggak salah dengar, aku pernah dengar statement kalau di Amerika Latin atau Amerika Selatan gitu, penulis-penulis kirinya dalam tanda kutip gitu, mereka memilih eksperimen ya, memilih teks-teks yang avant-garde gitu, dalam artian lepas dari realisme sosial, atau misalnya mereka memilih realisme magis, memilih memilih eksperimen seperti misalnya Nona Fernandes ketika ngomongin teror gitu, ketika ngomongin teror dia pakai game, atau Zambra misalnya ketika ngomongin teror dia pakai pakai apa namanya pakai pilihan ganda dan segala macam pertanyaan-pertanyaan yang unik dan menusuk gitu. Aku jadi reflektif gitu. Ah, kenapa di Indonesia ya? Kenapa di Indonesia ketika kita ngomongin 65 gitu banyak apa namanya? genre-genre yang ditawarkan ya hanya satu gitu ya, realisme sosial atau yang realis aja gitu. Mungkin ini kedengarannya klise, tapi ketika ketika Nagram menerbitkan Nona, aku juga apa namanya sekaligus memikirkan kita bisa gak ya apa menulis seperti ini ya, seperti mereka gitu, seperti orang-orang selatan lainnya yang juga mengalami penjajahan, mengalami kolonialisme gitu. Bagaimana merespon teror di masa lalu, merespon Orde Baru, merespon apa namanya, merespon 65 dan dan semacamnya gitu dengan sastra yang atraktif, mungkin menarik, eksperimen dan segala macam, atau ya udah kita sama seperti misalnya ya realisme lagi dan begitu aja. Gitu aja sih mungkin kira-kira obrolan untuk membuka obrolan tentang mungkin ya karena kita sama ya sama sama penulis apa namanya Amerika Latin atau Amerika Selatan itu. Kita pernah dijajah, pernah mengalami kolonialisme dan dan bagaimana respon-respon penulisnya atau pengkaryanya merespon itu semua lewat karya-karyanya gitu. Thank you. Ya, soal eksperimen ya. Tadi poin Mas Doni menarik sekali. Point out menurutku ketika bicara sastra bertendensi misalnya sastra kiri selalu realisme sosialis. Sementara penulis-penulis katakanlah kiri di Amerika Latin ini atau Amerika berbahasa Spanyol ini, mereka punya segudang bentuk eksperimen terhadap teksnya untuk membicarakan isu sosial yang urgent. Memori, surat-surat, pilihan ganda bahkan. Alejandro Zambra. Jangan teman-teman yang mau menanggapi refleksi dari Kak Doni ini, menurutku ini penting. Mungkin itu pernah dicoba juga Eka Kurniawan di Cantik Itu Luka kan, ketika dia ngomongin pembantaian 65 kan lewat koran yang nggak datang-datang gitu kan. Aku sih nangkepnya itu seperti itulah perasaan orang yang ditinggal anaknya, nggak sih, ditinggal keluarga.
Mereka nunggu koran yang nggak datang. Dan memang literally koran hari itu kan memang nggak terbit ya. Itu cerdas menurutku, eksperimen-eksperimen seperti itu. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau menanggapi tadi refleksi Kak Doni atau paparan pengalaman menerjemahkannya Kak Astrid atau pengalaman membacanya Kak Dias dan juga Kak Erika, silakan teman-teman terbuka banget. Kalau aku boleh nanggepin dikit, mungkin soalnya kita ada perbedaan sih ya, ada perbedaan lumayan untuk walaupun kita lumayan mirip untuk sejarah, terutama tentang apa mungkin masa rezim diktator gitu, tapi paling nggak untuk setauku di kebanyakan negara dan terutama yang paling aku tahu misalnya Chile dan Argentina, mereka sudah sangat mengakui itu gitu loh. Jadi itu ada di textbook resmi di sekolah gitu. Jadi dipelajari sama anak-anak dan anak-anak tahu aware dengan masa kelamnya itu. Sedangkan kan kalau di sini belum ya, masih buku sejarah kita yang di sekolah kan masih sensor gitu kan, masih versi sensor. Jadi mungkin itu juga pengaruh kali ya kenapa belum ada penulis-penulis yang bisa uh, berani untuk apa eksperimen dan bahas untuk itu kali gitu karena ya uh, belum banyak yang aware gitu, belum banyak yang aware, belum banyak, jadi belum ada apa ya kalau kasaran pakai bahasa ekonomi belum banyak ada demand-nya gitu kan. Sedangkan kenapa kalau di Amerika Latin bisa nih misalnya ngelahirin buku ini dan bisa ada kayak Alejandro Zambra, bisa ada Literature of the Children tadi ya karena para pembacanya mereka aware banget dengan masa kelam Pinochet. Jadi ya mereka mau baca gitu, mereka mau baca yang seperti apa yang membahas itu spesifik itu gitu. Kalau di sini kan belum ya gitu. Oke, itu tanggapan dari Kak Astrid ya terhadap refleksinya Kak Doni. Bahwa di sini pengetahuan tentang kekerasan, sejarah kekerasan itu belum sebegitu dominannya seperti katakanlah di Chile atau di Argentina misalnya. Argentina di film 1985 itu kan menjelaskan ya bagaimana upaya untuk memperjuangkan keadilan itu. Dan di Chile juga seperti yang diketahui, Pinochet itu selesai 90-an ya. Terus sempat rezim transisi, terus baru ada revolusi penguin di 2000-an. Terus sekarang Gabriel Boric, anak BEM, bukan anak BEM sih, Serikat Mahasiswa ya. Silakan teman-teman. Kalau tadi kan Astrid tanggapannya bahwa karena pengetahuan sejarahnya belum hegemonik. Tapi misalnya kalau kita hadapkan dengan kata-kata yang populer tuh dari Seno Gumira kan, kalau jurnalisme dibungkam artinya kalau teks resmi itu dibungkam, sastra yang bicara. Kita tunggu-tungguan nih kayaknya nih. Teks resmi dulu, jurnalistik dulu, mata apa buku pelajaran dulu, atau sastra dulu nih yang ngedobrak. Ya, silakan kalian. Tunggu teman-teman. Sekali lagi, mungkin satu pertanyaan lagi, pertanyaan penutup, teman-teman, baik tentang teksnya, terjemahannya, atau tentang berat banget sih kondisi sastra hari ini, silahkan. Monggo, tadi udah dipancing juga sama Mas Doni ya. Halo, mau tanya boleh? Oh ya, boleh, silakan. Untuk Mbak Astrid udah pernah baca atau terjemahin buku El Sabato Tunnel belum yang dari Argentina? Ernesto Sabato, oh iya udah, tapi belum. Udah Tapi pernah baca nerjemahin? nerjemahin enggak? Oh enggak, baca udah. Baca udah. Sama Prinsip itu udah baca juga, pasti udah ya. Ya. Iya. Saya waktu baca El Sabato itu tuh kayak kaget banget di akhir ceritanya itu kayak apa ditusuk mati sampai berapa tusukan gitu ya. Eh, saya cuma pengen sharing itu aja sih sama sekalian nanya gimana sih cara bisa jadi translator bahasa Spanyol karena saya udah lumayan mahir gitu, udah 3 tahun gitu. Bagi tipsnya, makasih. Silakan Astrid,
Ya, Selain berjejaring tadi ya. yang udah di-sharing tadi sih ya, aku bilang. Tapi mungkin pertama juga kalau memang mau menerjemah, aku juga ini cerita sih sama teman-teman yang mereka pada bisa bahasa Spanyol, terus habis itu juga ya nanya juga gitu, pertanyaannya kurang lebih sama gitu. Cuman aku balik lagi, kadang ini karena kan sama teman sendiri, jadi aku bisa belak-belakan gitu kan. Ya, aku bisa belak-belakan dalam artian, emang kamu seringnya dominannya bacanya apa gitu. Kamu aware sama penerbit-penerbit yang selain penerbit besar di sini gitu kan. Kamu tahu kalau gini itu mereka enggak, baru tahu MOI, baru tahu anagram margin kiri dari kamu gitu kan. Ya udah itu maksudnya kalau kamu memang niat pengen nerjemahin naskah-naskah yang apa dari bahasa Spanyol gini, ya kamu juga coba harus kepo dong, harus kepo cari tahu, dan kamu juga harus baca karya-karya penerbitnya itu gitu, karya-karya lain penerbit itu mulai dari situ sih gitu. Kalau kamunya sendiri nggak suka dengan, nggak usah naskah terjemahan, novel terjemahan, ya novel Indonesia aja yang menurutku itu susah gitu ya, karena itu bedanya mungkin kali ya dengan jadi penerjemah apa dokumen. Kalau penerjemah dokumen kan ya udah, kamu dapat dokumen, kamu punya klien apa, ada deadline, udah gitu kan, selesai kamu udah. Tapi kalau untuk novel terjemahan gini, menurutku ya kamu harus ada ketertarikan duluan sih gitu, ketertarikan duluan basicnya gitu. Karena juga aku lihat sama teman-teman penerjemah lain, ya mereka juga basically juga suka baca novel-novel apa, fiksi-fiksi bahasa sastra Indonesia gitu juga. Jadi bukan sekedar karena mereka bisa bahasa asingnya aja gitu. Jadi memang mulainya justru dari bahasa Indonesianya, dan ini mungkin salah kaprah juga. Ya awalnya dulu aku juga sama sih ya. Yang penting itu bukan sekedar kemampuan bahasa asing kita, tapi justru kalau udah dihadapkan sama untuk harus diterjemahkan dari ke bahasa Indonesia, justru skill bahasa Indonesiamu yang justru harus diperbagus gitu lah ya. Yang justru. Nah, gitu. Kira-kira begitu, Tata. Udah dapat ya. Itulah kenapa sekarang kan ada kesadaran untuk menaruh kredit terhadap penerjemah itu seterlihat mungkin, tadi cover depan atau cover belakang. Jangan hanya di kolovan misalnya, dan di balik sampul. Karena pada akhirnya penerjemah adalah penulis sastra bahasa sumber ke bahasa target ya. Tadi dijelaskan sama Kak Astrid ya, pada akhirnya yang harus diasah ketika menerjemahkan itu juga adalah kemampuan berbahasa Indonesianya, kemampuan untuk menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang cuma 200.000. Itulah kenapa kita harus menyerap dari bahasa-bahasa daerah ya. Umpatan-umpatan Kak Astrid juga banyak pakai bahasa daerah gitu kalau baca Musim Prahara. Terima kasih Taf atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Irwan tadi pertanyaannya, juga teman-teman penanggap, ada Kak Erika, ada Kak Dias, teman-teman anak Ram dan Boy yang udah menerbitkan 2 karya penting ini untuk kita baca, juga Kak Astrid tentunya penerjemah, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya. Tadi ada Mas Rodi. Terima kasih juga untuk yang hadir sore hari ini, 40-an orang. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi di forum-forum apresiasi karya terjemahan lainnya dari KUMI, Kolektif untuk Menerjemahkan Bahasa Indonesia. KUMI ini selain pandang aja, ini kolektif kumpulan teman-teman peserta kelas penerjemahan sastra dari MOI Pustaka X Radio Buku, dan ya sebagai penerjemah emerging kita sama-sama sadar untuk ya kita butuh forum untuk entah tukar keresahan dan juga saling tanya, dan ya sekedar untuk ngobrol apresiasi seperti ini kami rasa itu penting, hingga ya hadirlah KUMI kolektif ini dan juga acara sore hari ini. Gitu teman-teman, sebelum saya akhiri, sebelum kita keluar, mungkin untuk kepentingan dokumentasi, teman-teman yang bisa on cam silakan on cam, mau aku screenshot. Tapi kalau yang nggak bisa atau lagi nggak bersedia, aku tunggu ya, tunggu semenit kali.